Siapa yang benci matematika? Tapi pernah kepikiran gak gimana matematika itu bisa ditemukan? Jadi halo semua, nama aku Jawari dan selamat datang di channel Jarang Diceritain. Tepatnya di segmen sejarah jarang diceritain. Aku sering bahas hal-hal yang sifatnya kreatif, termasuk kreativitas dalam matematika. Kalau kita mundur jauh banget ke masa manusia purba, 30.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi, itu belum kenal angka kayak kita sekarang. Itu cara mereka ngitung masih sederhana banget, pakai batu, tulang atau jejak di tanah buat ngitung hasil buruan atau jumlah hewan. Buktinya adalah tulang Isango dari Afrika Tengah yang punya pola goresan mirip sistem hitung primitif. Sekitar 3000 sebelum Masehi, manusia mulai makin jago soal angka. Bikin sistem angka berbasis 60. Makanya sampai sekarang 1 jam ada 60 menit dan satu lingkaran 360 derajat. Mana itu matematika dipakai buat ngatur perdagangan, bagi lahan, sampai ngamatin bintang. Kuno, matematika berkembang karena kebutuhan hidup. Mereka pakai buat ngitung hasil panen, ngatur aliran sungai Nil, dan tentu saja buat ngebangun piramida yang presisi banget. Angka mereka pakai simbol hieroglif, dan dari situlah lahir dasar-dasar geometri. Ke Yunani kuno, matematika mulai berubah jadi ilmu teori. Tokoh-tokoh kayak Pythagoras, Euclid, dan Archimedes mulai mikir soal logika dan pembuktian. Elementsnya Euclid bahkan jadi salah satu karya paling berpengaruh di dunia matematika. Dia kuno, sekitar 500 sebelum Masehi, muncul ide yang luar biasa, sistem angka desimal dan konsep nol. Tanpa nol, semua sistem angka kita sekarang nggak bakal ada. Matematika di sana juga berkembang lewat tokoh kayak Aryabhata yang mengenalin konsep trigonometri dan teori astronomi. Di Cina kuno, mereka lebih ke arah praktis. Matematika dipakai buat administrasi, bangunan, dan astronomi. Juga udah ngerti konsep bilangan positif negatif dan nulis buku keren banget, The 9 Chapters on the Mathematical Art, yang isinya metode perhitungan dan algoritma. Ke masa keemasan Islam, sekitar tahun 800 sampai 1400 Masehi, di sini ilmu dari Yunani, India, dan Cina digabung lalu dikembangin lagi. Ada Al-Khwarizmi, Bapak Aljabar, dan juga jadi asal kata algoritma. Begitu masuk ke Eropa abad pertengahan dan Renaissance, karya ilmuwan Islam diterjemahkan dan matematika mulai bangkit lagi. Fibonacci memperkenalkan sistem angka Arab ke Eropa, dan dari situ lahir dasar aljabar simbolik serta geometri analitik. Di abad ke-17 dan ke-18, dunia matematika meledak dengan ide-ide baru. Newton dan Leibniz menciptakan kalkulus yang menjadi fondasi sains modern. Itu berkembang teori bilangan, probabilitas, dan analisis. Pengaruhnya gede banget buat fisika dan astronomi. So ke abad 19, arah matematika makin abstrak. Sekarang bukan cuma soal angka, tapi juga muncul teori grup, teori himpunan, dan geometri non-Euklidean. Tokoh kayak Gauss, Riemann, dan Galois ngebuka cara baru manusia mikir tentang ruang dan logika. Abad ke-20 makin seru. Matematika mulai nyatu sama teknologi, dari teori logika informasi sampai komputer. Di era ini lahir juga teori chaos, fraktal, dan banyak cabang baru yang bikin matematika makin luas dan berguna. Dan sekarang di abad 21, matematika ada di mana-mana, di big data, kriptografi, blockchain, sampai kecerdasan buatan. Semua teknologi modern berdiri di atas dasar matematika. Dari zaman batu sampai era digital, matematika selalu jadi cara kita buat ngerti dunia, dan mungkin masa depan juga. Dari perjalanan panjang tadi, kamu bisa lihat kalau matematika bukan cuma soal angka dan rumus, tapi bagian dari evolusi cara manusia berpikir. Gorisan di tulang sampai algoritma AI, semuanya nunjukin satu hal. Manusia selalu cari cara buat ngerti dunia lewat
logika dan pola. Kamu suka konten kayak gini? Jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen dukung aku biar makin semangat bikin konten edukatif lainnya, traktir aku mie ayam lewat link di bio ya. Nah, oke, terima kasih.